touch like it with just one touch like it feel my body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Septiautami. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah analisis mengenai kesalahan ejaan dalam media, khususnya pada media iklan. Dalam video ini saya akan membahas sebuah iklan dari Teh Botol Sosro yang merupakan salah satu produk minuman yang sangat populer di Indonesia. Iklan ini dipilih karena menggunakan bahasa yang santai, ringan, dan juga dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga menarik untuk dianalisis dari segi kebahasaannya. Mager di rumah? Makan. Nongkrong rame-rame? Makan. Liburan? Makan. Nyasar? Makan. Eksis di sosmed? Makan. Main ke rumah teman? Makan. Teman main ke rumah? Gajian? Makan. Karena di meja makan banyak cerita seru terjadi. Dan apapun makanannya, minumnya Teh Botol Sosro. Oke, tetap makan dong. Bahasa Indonesia memiliki aturan penulisan yang baku yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Aturan ini bertujuan untuk menjaga keseragaman dan juga kejelasan dalam berkomunikasi. Dalam konteks formal, penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah sangatlah penting. Namun dalam dunia periklanan, penggunaan bahasa seringkali tidak sepenuhnya mengikuti aturan tersebut. Hal ini disebabkan karena iklan lebih menekankan pada aspek kreativitas dan juga daya tarik. Bahasa yang digunakan biasanya dibuat lebih santai agar terasa lebih dekat dengan audiens. Akibatnya, banyak ditemukan penggunaan kata-kata yang tidak baku seperti perubahan huruf, penghilangan fonem, atau penyederhanaan kata. Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji karena dapat memengaruhi kebiasaan berbahasa masyarakat. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi kesalahan ejaan dalam iklan, memahami jenis kesalahan yang terjadi, serta mengetahui dampaknya terhadap penggunaan bahasa. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Langkah pertama adalah menonton iklan dan mencari dari YouTube juga Google secara berulang. Setelah itu saya akan mencatat kata-kata yang dianggap tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan cara mengelompokkan jenis kesalahan dan mencari pola yang muncul. Hasil analisis kemudian disusun menjadi penjelasan yang sistematis seperti yang disampaikan dalam video ini. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap iklan Teh Botol Sosro, ditemukan beberapa penggunaan kata yang tidak sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku. Kesalahan tersebut terlihat konsisten dan berulang dalam beberapa bagian dialog iklan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa dalam iklan tersebut telah mengalami penyederhanaan yang mengarah pada bentuk bahasa tidak baku. Salah satu bentuk kesalahan yang paling menonjol adalah perubahan bunyi vokal dalam kata. Misalnya kata ramai-ramai diubah menjadi rame-rame. Nongkrong rame-rame. Serta teman menjadi teman. Makan. Teman main ke rumah. Perubahan ini menunjukkan adanya proses fonologis, yaitu perubahan diftong ai menjadi vokal tunggal e serta perubahan vokal a menjadi e. Fenomena ini umum terjadi dalam bahasa lisan sehari-hari, khususnya dalam bahasa informal. Selain itu, ditemukan pula kesalahan berupa penghilangan fonem seperti pada kata karena yang ditulis atau diucapkan menjadi karena. Karena di meja makan banyak cerita seru. Penghilangan huruf vokal ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk mempersingkat kata demi efisiensi dalam pengucapan. Namun, dalam konteks bahasa tulis yang sesuai kaidah, bentuk tersebut termasuk ke dalam kategori kesalahan ejaan. Kesalahan lain yang ditemukan adalah perubahan bentuk kata tetap menjadi tetap. Oke, tetap makan dong.
Sama seperti contoh sebelumnya, perubahan ini melibatkan pergantian vokal dari A menjadi E. Jika dianalisis lebih lanjut, kesalahan-kesalahan ini menunjukkan pola yang tidak acak, melainkan sistematis dan cenderung mengikuti pola bahasa percakapan sehari-hari. Dari hasil temuan yang telah diuraikan sebelumnya dapat diidentifikasi adanya pola kesalahan ejaan yang cukup konsisten dalam iklan. Pola pertama yang paling dominan adalah perubahan huruf vokal, khususnya perubahan dari vokal A menjadi E. Pola ini terlihat pada beberapa kata seperti teman menjadi teman dan tetap menjadi tetap. Perubahan ini mencerminkan pengaruh kuat bahasa iklan terhadap bahasa yang digunakan dalam media. Pola kedua adalah perubahan diftong menjadi vokal tunggal seperti pada kata ramai yang berubah menjadi rame. Dalam kajian fonologi, perubahan ini menunjukkan adanya penyederhanaan bunyi untuk mempermudah pengucapan. Hal ini lazim terjadi dalam komunikasi informal, namun menjadi penyimpangan ketika digunakan dalam konteks yang seharusnya mengikuti kaidah baku. Selanjutnya, pola ketiga yang ditemukan adalah penghilangan fonem, terutama pada huruf vokal yang dianggap tidak terlalu memengaruhi makna. Contohnya adalah kata karena yang disingkat menjadi karena. Pola ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengefisiensikan bahasa, namun mengorbankan ketepatan ejaan. Selain pola-pola tersebut, terdapat juga kecenderungan penggunaan bahasa informal secara keseluruhan. Bahasa dalam iklan lebih menyerupai percakapan sehari-hari dibandingkan bahasa tulis. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan bahasa dalam iklan lebih mempertimbangkan aspek komunikatif daripada aspek normatif. Secara keseluruhan, pola kesalahan yang ditemukan tidak bersifat kebetulan, melainkan menunjukkan adanya strategi tertentu dalam penggunaan bahasa. Pola ini memperkuat anggapan bahwa bahasa dalam iklan itu dirancang untuk menciptakan kedekatan dengan audiens, meskipun harus menyimpang dari kaidah bahasa yang benar. Kesalahan ejaan dalam iklan memiliki dampak yang cukup luas terhadap masyarakat, baik secara positif maupun negatif. Dari sisi positif, penggunaan bahasa tidak baku dapat membuat pesan iklan lebih mudah dipahami dan terasa lebih dekat dengan audiens. Hal ini meningkatkan efektivitas komunikasi dan daya tarik iklan. Selain itu, bahasa yang santai juga dapat menciptakan kesan bahwa produk yang ditawarkan bersifat akrab dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi nilai tambah dalam strategi pemasaran karena mampu membangun hubungan emosional dengan konsumen. Namun, di sisi lain terdapat dampak negatif yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah menurunnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika terus-menerus terpapar bahasa tidak baku, masyarakat dapat menganggap bentuk tersebut sebagai hal yang wajar. Dampak lainnya adalah terganggunya kemampuan berbahasa dalam konteks formal. Pelajar atau masyarakat umum yang terbiasa menggunakan bahasa tidak baku dapat mengalami kesulitan ketika harus menulis atau berbicara secara resmi, misalnya dalam tugas akademik atau pekerjaan. Secara keseluruhan, dampak kesalahan ejaan dalam iklan bersifat ambivalen, yaitu memiliki sisi positif dan negatif. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran untuk tetap membedakan penggunaan bahasa berdasarkan konteksnya, sehingga fungsi komunikasi tetap tercapai tanpa mengabaikan kaidah bahasa yang benar. Selanjutnya, media kedua yang saya pilih sebagai objek analisis adalah sebuah papan iklan jasa pinjaman dana yang terlihat pada gambar berikut. Temuan pertama adalah penulisan cepat, mudah, dan aman. Kalimat ini tidak menggunakan tanda baca berupa koma. Dalam aturan EBI, seharusnya terdapat koma untuk memisahkan unsur-unsur yang setara dalam sebuah kalimat. Penulisan ini yang benar adalah cepat, koma, mudah, koma, dan aman. Penggunaan tanda baca yang tepat penting agar teks lebih nyaman dibaca dan mudah dipahami. Temuan berikutnya itu temuan kedua adalah penulisan kios Kramat Jati. Penulisan ini sebenarnya tidak salah, tetapi penggunaan huruf kapital seluruhnya atau huruf besar semua
kurang sesuai jika dibuat dari kaidah penulisan umum. Dalam EBI, huruf kapital digunakan pada awal kata tertentu, bukan untuk seluruh kalimat, kecuali untuk tujuan tertentu seperti penekanan. Dalam iklan, hal ini sering dilakukan untuk menarik perhatian, tetapi secara kaidah bahasa tetap kurang tepat. Dan temuan yang terakhir, yaitu temuan ketiga, adalah penggunaan kata di sini. Jika pada papan tersebut ditulis di sini yang sering terjadi dalam iklan, maka itu termasuk kesalahan ejaan. Penulisan yang benar adalah di sini atau dipisah, karena di berfungsi sebagai kata depan bukan imbuhan. Kesalahan ini sangat umum ditemukan di berbagai media. Dampak dari kesalahan-kesalahan ini cukup signifikan. Dari segi pemahaman, pembaca bisa merasa bingung atau kurang nyaman membaca teks. Dari segi citra, kesalahan bahasa dapat membuat iklan terlihat kurang profesional. Namun dalam beberapa kasus, penyimpangan ini memang disengaja untuk menarik perhatian atau menyesuaikan dengan strategi pemasaran.